Halo teman-teman, kali ini kita akan bahas Mobo MSI X870 Tomahawk Wi-Fi. Ini adalah Mobo chipset AMD terbaru untuk Ryzen 9000 series. Untuk bahas Mobo ini, kita akan tes pakai PC rakitan dari Enter Computer. Nah, seperti apa nih? Penasaran kan? Langsung aja kita bawa PC-nya kemari. Saya terima PC-nya ini udah hampir terpasang semuanya, ya sudah terakit semuanya, kecuali untuk VGA card-nya atau kartu grafisnya. Jadi kita akan pasang dulu. Kita buka dulu casing side panel-nya ini, lalu kita pasangkan VGA card-nya. Saya jarang-jarang megang Lianli nih teman-teman, jadi oh dia cuma baut atas doang ya. Oh dia nggak ada penyangganya nih. Jadi harus hati-hati ya ketika membuka ini karena bawahnya nih loss gitu aja. Oke, ini VGA card-nya MSI RTX 4070 Ti Super. Ini 4070 Ti yang super ya, yang super. Nah, ini dia menggunakan Shadow 3X fan. Waduh, ini triple fan. Langsung aja kita pasang. Mobonya MSI, VGA card-nya MSI juga. Dapat ini loh, teman-teman, dapat apa sih, kok saya lupa ya, GPU holder ya, penyangga kartu grafis, dan kita dapat converter untuk 12 VHPWR nya. Ini dia GPU-nya, VGA card-nya nih, MSI. Ini termasuk ringan loh ya. Kita pasang ya. Saya akan sebutin kita pakai komponen PC apa aja. Yang pertama dari CPU-nya, kita menggunakan AMD Ryzen 7 9800X3D. Ini adalah CPU tercepat ya untuk gaming di dunia saat ini. Lalu mobonya sesuai dengan judul video, yaitu MSI X870 Tomahawk Wi-Fi. Terus untuk RAM-nya ini dari Clef keras 5 RGB. Ini yang DDR5 7200. Wah, mantap nih, kenceng banget. Udah RGB pula. Teman-teman bisa lihat nih ya. Dan untuk storage-nya kita pakai Samsung 990 Evo Plus 1 TB. Ini udah SSD NVMe PCIe Gen 5 ya, Gen 5 x 4. Buat kalian nih penggemar konten SSD-nya 11 hardware, komen di bawah nih kalau pengen kami nge-review SSD ini. Lalu untuk PSU-nya kita pakai Super Flower Lidex 3 eRGB 850 watt, 80 plus gold, udah PCIe 5.0. Terus dia sudah punya kabel 12 VHPWR dedicated dan ada nyala-nyala RGB-nya. Super Flower adalah brand PSU yang legend ya, ini udah legend, ini salah satu brand PSU yang luar biasa. Lalu untuk I/O-nya ini dari Lianli ya, sama dengan casingnya yaitu 360S Hydroshift LCD. Waduh, ini LCD-nya teman-teman bisa lihat ya, ini cakep banget ya. Bisa kita custom dan ada nyala RGB-nya nih, cakep banget. Cocok untuk casing Lianli-nya juga nih. Dan untuk mendukung dari all-in-one ini, Lianli ini nyediain yang namanya kipas casing ya. Kipas casing 3-in-1. Nah ini box-nya nih ya, box-nya. Ini dia kipasnya ada 3 tapi packaging-nya simple banget ya. Dan yang terakhir tentu adalah casingnya, Lianli O11 Vision. Ini casing ala-ala akuarium ya. Wah, ini kalau kita jelasin tentang casing ini bisa jadi satu video panjang sendiri ya. Mudah-mudahan kami ada kesempatan untuk membahas casing ini. Yang jelas, casing Lianli O11 Vision ini sudah bekerja sama berkolaborasi dengan PCMR. Jadi sudah ada tagline-nya nih.
Teman-teman bisa lihat ini casingnya lega banget ya, top panelnya nih, headroomnya nih lega banget. Kemudian di bagian bawahnya ini juga lega, kita bisa pasang kipas casing. Dan ini dual chamber ya, di bagian belakangnya ini untuk cable manajemennya sangat luas. Bisa masuk PSU juga di situ, dan wah ini ada logo PCMR-nya juga. Ya, ini adalah total harga untuk rakitan dari Enter komputernya. Tentu ini bukan buat teman-teman yang mendang-mending ya, karena PC rakitan ini tidak hanya berbicara mengenai price to performance aja, tapi juga sebuah kecintaan kita sama sebuah brand besar, yaitu Lianli. Untuk main game juga nggak usah diragukan lagi. Kami tes main Horizon Zero Dawn yang remaster ya, ini udah next gen grafik, resolusi 2560x1440p, settingan mentok kanan tanpa DLSS, itu bisa dapat 180-an FPS loh. Oke, sekarang kita akan fokus untuk bahas khusus Mobo-nya ya. Kita akan tes dari Mobo ini. Langsung aja kita lihat dari desainnya dulu seperti apa. MSI MAG X870 Tomahawk. Seri Tomahawk sedari dulu masuk ke dalam kelasnya MAG atau Arsenal Gaming. Tentu secara kasta, seri MAG ini adalah tier ketiganya MSI, di bawahnya MEG, seri Enthusiast, dan di bawahnya MPG atau seri Performance. Secara desain, X870 Tomahawk ini berbalut armor hitam dengan aksen berwarna hijau. Aksen hijau ini tidak nampak pada pendahulunya, yaitu X670 Tomahawk ataupun Z790 Tomahawk, karena aksen hijau ini baru diperkenalkan pada Z790 Tomahawk yang Max Edition. Kalian bisa tonton video reviewnya di channel kami pada link di kanan atas. Saya suka sama Mobo ini karena di bagian kanan atas terdapat konektor fan CPU yang melimpah. Ada 3 biji tuh. Plus ada 2 fan header lagi nih untuk kipas casing. Dan di budget 6 jutaan, Mobo ini udah dikasih postcode. Postcode ini jadi barang mewah ya akhir-akhir ini. Pesaingnya brand sebelah aja di budget segini nggak ada postcode-nya loh. MSI juga menerapkan Easy PCIe Release, tapi sistemnya dipencet 2 kali gitu ya, bukan yang ditekan. Jadi menurut saya lebih praktis nih ketika mau lepas pasang Vega Card. Saya juga mengapresiasi MSI yang memberikan full M.2 shield ataupun armor untuk semua slot SSD M.2-nya nih. Di X670 Tomahawk yang dulu soalnya nggak full armor, bahkan pesaingnya juga nggak ngasih full armor loh untuk slot SSD-nya. Nah, untuk pemasangan SSD, MSI punya metode baru nih, dengan menekan switch yang ada di sebelah samping heatsink. Untuk pemasangan SSD tidak lagi pakai easy clip yang diputer-puter lagi, tapi udah pakai metode yang ditekan gitu aja. Ini keren sih, jadi lebih praktis dan nggak ribet aja. Lalu untuk konektivitas back panelnya, ini juara sih. Terdapat 2 buah USB 4 yang Type-C, ada USB Type-C 3.2 Gen 2 10 Gb per second, ada juga USB 3.2 Gen 2 lagi, namun untuk versi Type A-nya, di mana slot ini juga bisa berfungsi untuk flash BIOS. Lalu ada 3 buah USB A 3.2 Gen 1, dan masih ada USB 2.0 berjejer nih untuk nyolokin mouse, keyboard, dan peripheral lainnya. Di bagian atasnya juga ada jumper untuk clear CMOS dan tombol untuk flash BIOS. Lalu ada konektor untuk antena Wi-Fi, di mana cara nyolokinnya sekarang tinggal ditekan aja. Nggak perlu diputar-putar lagi kayak di generasi yang sebelumnya. Cuma sayang, untuk audio jack-nya terbatas, hanya 2 buah dan 1 optikal. Terakhir kita akan bahas VRM-nya. Pertama kita lepas heatsink VRM-nya terlebih dahulu. Oh iya, Mobo ini nggak ada backplate-nya loh. Oke, ini adalah VRM dari Mobo MSI X870 Tomahawk. MSI bilang kalau Mobo ini memiliki 14 plus 2 plus 1 phase. Namun sebenarnya Mobo ini menggunakan 7 plus 2 phase. 7 phase untuk V-Core, 2 phase untuk VSOC, dan 1 phase untuk VDD Miss. Di mana dalam satu phase terdapat 2 power stages. Hal ini dimungkinkan karena PWM controller dari Mobo ini yang hanya support 7 plus 2 phase saja. PWM controllernya sendiri menggunakan Monolith Power System MP2857. Lalu untuk MOSFET V-Core dan VSOC-nya menggunakan Monolith Power System juga, yaitu MP87670 dengan rating di 80 ampere. Untuk VDD Miss letaknya ada di bawahnya VRM V-Core yang memiliki controllernya sendiri. Sayang sekali teman-teman, saya tidak berkesempatan untuk mengetes performa dari Mobo-nya karena keterbatasan waktu. Yang jelas, Mobo X870 dari MSI ini menawarkan begitu banyak kelebihan. Di kelasnya, Mobo ini sudah dapat postcode dan semua slot M.2 SSD-nya juga sudah dikasih armor heatsink. Oke teman-teman, demikian video singkat dari kami mengenai Mobo X870 Tomahawk MSI ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel kami 11 Hardware, dan sampai jumpa lagi di video kami yang berikutnya.